mengharapkan, dan ini menjadi skala prioritas dan ini menjadi pengawalan kami, Mas Aap dan Mas Salahuddin ini, harapan kami adalah yang pertama, dia memimpin Pekalongan dengan amanah. Insya Allah kalau dengan amanah itu keberkahan akan menyertai kita semuanya. Itu yang kunci paling utama mungkin bagi Mas Aap dan Mas Salahuddin. Tidak main-main, tagline kami adalah tahta untuk rakyat. Bagaimana Mas Aap setelah mendapat tahta, Mas Salahuddin sudah mendapat tahta, kembalikan untuk rakyat. Betul-betul amanah mereka menjalankan pemerintahan di Kota Pekalongan. Itu prinsip yang paling utama, dibarengi dengan otomatis kalau amanah, pasti dia tidak akan korupsi, dan pasti beliau juga tidak akan ngapusi. Nah, kondisi ini mungkin menyebabkan kita semakin enjoy mungkin kondisi di Kota Pekalongan, dan insya Allah keberkahan akan datang dari Allah untuk kondisi di Kota Pekalongan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, sehat? Baik, bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak HM Bowo Laksono, ahli teknik SHMM-MH. Gelarnya banyak sekali. Anggota Komisi C DPRD Kota Pekalongan, yang juga Ketua Partai Hanura Kota Pekalongan. Nah, saya akan mengajak diskusi dengan Pak Bowo ini mengenai hasil Pilkada 9 Desember 2020 yang telah terpilih wali kota baru dan wakil wali kota baru. Nah, Pak Bowo, apa harapan terhadap wali kota maupun wakil wali kota baru ini di Kota Pekalongan, Pak Bowo? Ya, yang jelas harapan teman-teman dan harapan masyarakat Kota Pekalongan itu mendapatkan pemimpin yang baru. Harapan yang paling utama adalah bagaimana mereka, Mas Aap dan Mas Salahuddin, bisa membawa Pekalongan menjadi jauh lebih baik, yang amanah, yang tidak korupsi, dan yang tidak suka ngapus. Harapan kami bahwa Pekalongan ada lompatan-lompatan yang luar biasa setelah ada wali kota yang terpilih kemarin, Mas Aap dan Mas Salahuddin. Itu Mas Aap. Ya, ini Pak Aap ini kan sekarang masih menjabat wakil wali kota. Artinya sudah punya pengalaman menjadi wakil kepala daerah. Nah, apa kira-kira pengaruh dari masa menjadi wakil wali kota ini? Apa akan sangat membantu setelah nanti menjadi wali kota, Pak Bowo? Mas Aap jadi wakil wali kota baru sekitar 1 tahun lebih sedikit, Mas Bang. Jadi memang belum bisa membantu secara keseluruhan bagaimana Pekalongan ke depan. Tetapi wakil kami, wakil wali kota Kota Pekalongan, ini juga mantan ketua DPRD Kota Pekalongan periode 2004-2009. Mereka paham tentang bagaimana seluruh pemerintahan yang selama ini memang dia pernah duduk sebagai ketua DPRD. Setelah itu 2004-2009, setelah itu kami ganti menjadi saya waktu itu. Jadi Mas Salahuddin itu waktu menjadi ketua DPRD, saya menjadi anak buahnya Pak Salahuddin. Insya Allah dua pasangan ini, Mas Aap dan Mas Salahuddin, saling melengkapi untuk mengisi pemerintahan yang ada di Kota Pekalongan. Ya. Kira-kira 5 tahun mendatang apa masalah yang paling mendesak harus ditangani di Kota Pekalongan, Pak Bowo? Ya, yang paling mendesak yang pertama adalah pasti ini tidak bisa diungkiri kondisi yang sudah bertahun-tahun, yaitu masalah ROP, Mas Bambang. Masalah ROP ini memang menjadi prioritas utama kita untuk bisa bagaimana menyelesaikan kasus ROP yang ada di Kota Pekalongan. Walaupun ini tidak mudah, tapi insya Allah kita akan terus
melakukan bersama dengan pihak-pihak tertentu, termasuk pihak tingkat provinsi maupun tingkat pusat untuk bagaimana menangani ROP ini menjadi segera bisa teratasi, paling tidak terkurangi dengan kondisi ROP yang ada di Kota Pekalongan. Itu yang paling mendesak. Yang kedua ya pasti bagaimana kondisi pengangguran yang banyak sekali yang ada di Kota Pekalongan, apalagi di kondisi pandemi seperti ini menjadi bagian prioritas yang memang yang menjadi bahan kami kemarin termasuk skala-skala prioritas yang akan kita dahulukan dalam pemerintahan Mas Aap dan Mas Salahuddin. Oke, Pak Bowo, kita mulai dengan masalah ROP ini ya. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini ROP menjadi masalah yang sangat serius di Kota Pekalongan? Ya, sebetulnya masalah ROP ini kan terakumulasi dalam kondisi pemakaian air dalam tanah yang tidak dilakukan dengan kontrol yang sangat baik. Sehingga semakin ke sini terakumulasi semakin banyak orang-orang, perusahaan, dan instansi-instansi tertentu mengambil air tanah di dalam bumi di Kota Pekalongan. Ini salah satu penelitian dilakukan oleh teman-teman baik dari teman-teman ITB maupun dari UI maupun dari akademisi yang lain. Itu yang paling utama, penyumbang terbesar daripada ROP ini adalah pemakaian air tanah yang tidak terkontrol ini, Bambang. Ya, jadi kalau penyebabnya itu berarti solusinya apa, Pak? Ya, solusinya pasti kita akan melakukan yang pertama ada batasan-batasan tertentu yang mulai sekarang sudah kita oleh Mas Aap dan teman-teman DPRD sudah ada pembatasan tidak boleh menambah dan mengizinkan kembali untuk pemakaian air dalam tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan ada solusi bagaimana menyiapkan air baku, baik air untuk industri maupun air untuk proses produksi dan air minum, itu pada sumber-sumber yang lain yang tidak mengambil air dalam tanah. Itu mungkin yang menjadi solusi yang itu rekomendasi dari teman-teman akademisi, hasil penelitian, itu bahwa yang paling utama adalah hentikan untuk pengambilan air dalam tanah. Itu rekomendasi yang kita terima dari mereka. Maksudnya kalau itu sudah dikurangi, nanti akan pulih seperti semula seperti itu atau tidak akan bertambah? Ya, minimal tidak akan bertambah. Kedua, harapan kami juga akan terisi lagi rongga-rongga di dalam perut bumi yang ada di Kota Pekalongan ini dengan material-material tertentu yang sudah kita ambil kemarin. Kalau kita sudah mulai stop untuk pengambilan sumber air di dalam tanah, insya Allah akan paling tidak untuk mencegah, mengurangi kondisi ROP yang ada di Kota Pekalongan. Oke. Terus sekarang kan sudah terjadi, Pak, itu ROP sudah terjadi. Kemudian kalau nggak salah dibuatkan semacam penghalang atau bendung dari arah laut itu ya, Pak? Ya, sudah dibuat. Sekarang sudah dibuat bendungan yang bantuan dari pemerintah pusat itu cukup panjang di sepanjang bibir pantai untuk bisa menanggulangi ROP. Itu cukup tinggi, Pak Bambang. Tetapi kemarin pada waktu datangnya gelombang air laut itu sudah hampir mencapai ke permukaan tanggul-tanggul yang sudah kita buat lagi. Jadi memang tidak bisa kita hanya mengandalkan waduk karena mengandalkan beton atau hal yang kita buat halangan untuk ROP ke sana, tetapi kita juga harus melakukan sumber yang paling utama dengan datangnya air ROP itu karena turunnya permukaan tanah yang ada di Kota Pekalongan. Ya. Tapi bendungnya itu sendiri sudah selesai atau masih perlu dilanjutkan lagi, Pak Bu? Ya, masih ada kelanjutan untuk bendungan itu. Tetapi kelanjutan ini kan kelanjutan untuk bibir pantai yang sebelah timur. Sebelah barat sudah mulai kita dibendung, sudah hampir jadi secara keseluruhan. Tetapi kemarin dengan datangnya
gelombang rob lagi itu sudah hampir mencapai bibir bendungan itu, Mas Bambang. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa mengatasi sesaat. Di samping itu kita harus terus bagaimana mengondisikan bahwa permukaan air tanah di Kota Pekalongan itu tidak turun lagi dan tidak turun lagi. Itu mungkin yang paling utama. Ya. Kalau tidak salah, rob itu kan sudah sampai masuk kota, Pak Bowo ya. Jadi tidak hanya mengganggu pemukiman, tapi juga mungkin mengganggu bisnis, mengganggu industri, mengganggu perkantoran gitu. Sekarang seperti apa keadaannya? Ya, hasil penelitian dari teman-teman akademisi bahwa kalau kita tidak melakukan action apa-apa, tidak melakukan tahapan-tahapan untuk menghentikan kondisi yang sekarang terjadi, maka dalam waktu yang tidak begitu lama itu akan terjadi genangan air di seluruh Kota Pekalongan. Ini yang menjadi persoalan. Maka kemarin alhamdulillah pada waktu menjelang pilkada, kita sempat diskusi dengan teman-teman akademisi hasil penelitian dari teman-teman Jakarta dan teman-teman Bandung, baik dari ITB, dari UI, dan dari akademisi-akademisi yang lain, itu memberikan masukan-masukan kepada kita sebelum Mas Aap menjadi wali kota kemarin. Jadi dalam tahapan kita mencari inspirasi bagaimana nanti kita mengatasi rob yang ada di Kota Pekalongan. Insya Allah kita akan terus melakukan diskusi-diskusi dengan orang-orang yang ahli di bidang itu, sehingga harapan kami bisa segera ada pencegahan atau mengatasi kendala rob yang ada di Kota Pekalongan. Ya, sekarang memang kondisi rob sudah mulai masuk di tingkatan kota, tetapi tidak begitu parah. Mudah-mudahan ini bisa segera ada pandangan yang cukup bagus untuk kedepannya. Seperti itu, Mas Bambang. Pak Bowo tadi mengatakan bahwa masalah berikutnya yang harus ditangani adalah masalah pengangguran. Apakah pengangguran ini bersifat sementara karena pengaruh COVID atau ada tren baru yang menyebabkan mungkin kegiatan ekonomi menurun sehingga pengangguran di Kota Pekalongan semakin banyak? Ya, memang sebelum COVID kondisi pengangguran yang ada di Kota Pekalongan memang sudah cukup besar. Apalagi ini ditambah dengan kondisi COVID yang menyebabkan perusahaan-perusahaan ini menghentikan produksinya karena memang kondisinya tidak memungkinkan mereka melakukan produksi. Karena yang jelas bahan baku yang masuk ke Pekalongan juga sangat mahal dan langka, dan produksi yang nanti kita hasilkan juga untuk melempatnya juga masih kesulitan. Sehingga kondisi Pekalongan sekarang itu banyak sekali industri yang berhenti karena kondisi COVID. Tapi sebelum itu pun beberapa industri sudah mulai berhenti karena kondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Ini memang menjadi keprihatinan kita, bagaimana kita nanti ke depan menanggulangi pengangguran yang ada di Kota Pekalongan. Tapi insya Allah kita ada rumusan-rumusan tertentu yang akan nanti coba kita diskusikan dengan orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, tim-tim tertentu dengan Mas Aap dan Mas Salahuddin, itu bisa bagaimana mengatasi pengangguran yang ada di Kota Pekalongan. Jadi kalau menurut Pak Bowo, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi pengangguran ini? Ya, salah satunya adalah kita akan menciptakan wira swasta kecil di antara teman-teman UMKM dan sebagainya untuk mereka berikan beberapa keahlian-keahlian. Kita akan optimalkan balai latihan kerja kita. Kita punya BLK yang cukup besar di Kota Pekalongan, kita akan optimalkan untuk ada pelatihan-pelatihan yang nanti harapannya mereka tidak hanya tergantung kepada pihak-pihak perusahaan tertentu, tapi kita akan tingkatkan skill mereka sehingga mereka nanti bisa mandiri untuk berusaha sendiri dan akhirnya bisa mengatasi kondisi sendiri. Kita akan beri modal juga untuk UMKM yang ada di Kota Pekalongan, akan tumbuh UMKM kecil misalnya pengrajin jahit, batik, dan beberapa hal yang memang nanti akan menjadi skala prioritas untuk mengisi pengangguran yang ada di Kota Pekalongan. Yeah. Pak Bowo, untuk Kota Pekalongan apakah hanya bertumpu kepada ekonomi atau industri tekstil, terutama batik, sarung dan sebagainya, atau
ada alternatif yang lain? Ya, memang kota Pekalongan itu kota yang kecil. Kita memang sekarang sudah tidak bisa mengandalkan industri-industri yang besar karena pasti perkembangan kota itu tidak memungkinkan kita akan melakukan bentuk industri yang cukup besar. Maka di Pekalongan kita akan coba gali pada keahlian-keahlian yang lain atau tempat-tempat yang lain. Mungkin di sini seperti kayak di Pulau Bali atau di Pulau mana, di tempat-tempat wisata. Jadi kita tidak memproduksi di tempat karena memang tempatnya kita sudah sangat terbatas, apalagi kita lihat sungai-sungai di Kota Pekalongan juga sudah tercemar yang begitu hebatnya. Sehingga harapan kita nanti kita ada inovasi-inovasi baru untuk tidak mengandalkan industri-industri yang ada di Kota Pekalongan, tetapi akan menciptakan langkah-langkah baru untuk kondisi di Kota Pekalongan untuk mengisi kondisi yang ada pengangguran yang ada di Kota Pekalongan. Ya, jadi mungkin kalau tidak produksi apa bergeser ke marketingnya, ke penjualannya, semacam itu. Ya, arahnya ke sana, Mas. Arahnya kita adalah tidak menjadi tempat industri yang ada di Kota Pekalongan, tetapi kita menjadi market yang ada di Kota Pekalongan. Yang harapan kami ini mudah-mudahan menjadi lebih baik. Kalau kita di Pekalongan sebenarnya diuntungkan, karena di Kota Pekalongan misalnya pertumbuhan wisata, pertumbuhan hotel yang ada di Kota Pekalongan ini sangat luar biasa. Karena memang Kota Pekalongan kan penumpu daripada Kota Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, itu kan pusat kegiatan yang ada di Kota Pekalongan. Jadi kalau kita melihat Batang, Kabupaten Pekalongan, itu kan nggak ada hotel-hotel yang berbintang. Karena memang ini menjadi keberuntungan bagi Kota Pekalongan, sehingga kondisi ini bisa menambah kondisi Kota Pekalongan akan lebih kreatif, inovatif, dan menjadi Pekalongan itu tempat tujuan sebetulnya, tempat tujuan yang harusnya dia menuju ke Batang, tetapi pasti dia akan bermalam di Kota Pekalongan, akan berbelanja di Kota Pekalongan. Ini harapannya akan tumbuh perekonomian yang luar biasa di Kota Pekalongan. Jadi kira-kira Kota Pekalongan ke depan akan menjadi kota jasa yang memfasilitasi kegiatan di 3 kabupaten di sekitarnya, gitu kira-kira. Ya, baik Pak Bowo, mungkin baik sebagai anggota DPRD, Pak Bowo juga pengalaman dulu pernah menjadi ketua DPRD maupun sebagai ketua partai. Mungkin masih ada harapan-harapan yang disampaikan kepada Pak Aap dan Pak Salahuddin ini? Kami tetap mengharapkan, dan ini menjadi skala prioritas, dan ini menjadi pengawalan kami, Mas Aap dan Mas Salahuddin ini, harapan kami adalah yang pertama, dia memimpin Pekalongan dengan amanah. Insya Allah kalau dengan amanah itu keberkahan akan menyertai kita semuanya. Itu yang kunci paling utama mungkin bagi Mas Aap dan Mas Salahuddin. Tidak main-main, tagline kami adalah tahta untuk rakyat. Bagaimana Mas Aap setelah mendapat tahta, Mas Salahuddin sudah mendapat tahta, kembalikan untuk rakyat. Betul-betul amanah mereka menjalankan pemerintahan di Kota Pekalongan. Itu prinsip yang paling utama, dibarengi dengan otomatis kalau amanah pasti dia tidak akan korupsi, dan pasti beliau juga tidak akan ngapusi. Nah, kondisi ini mungkin menyebabkan kita semakin enjoy mungkin kondisi di Kota Pekalongan, dan insya Allah keberkahan akan datang dari Allah untuk kondisi di Kota Pekalongan. Itu Mas Embang. Ya, kalau tidak salah Pak Bowo ini menjadi ketua tim pemenangannya Pak Aap dan Pak Salahuddin, Pak Bowo ya. Ya, mungkin bisa cerita Pak Bowo ini kan, mohon maaf ya, dari partai yang kecil gitu ya. Tetapi kenapa jadi pemimpin koalisi? Ya. Dari pertama memang saya mendampingi Mas Aap secara pribadi. Kedekatan emosional saya dengan Mas Aap sangat dekat. Dari awal memang saya selalu bicara dengan beliau untuk Mas nyalon wali kota, insya Allah jadi.
dan garansinya memang kalau saya yang wali kota, Pak Bowo ketua timnya, oke, saya akan ketua tim. Memang awal memang sangat sulit, Mas Bambang. Bayangkan, kita hanya, kalau koalisi, kita itu hanya 13 anggota dewan. Dari pihak sebelah itu ada 22 anggota dewan. Separuh kondisi kekuatan partai yang ada di Kota Pekalongan. Tetapi dengan kesungguhan kita semuanya, insya Allah dengan bismillah kita ingin menempatkan Mas Aap dan Mas Salahuddin menjadi wali kota yang amanah, ya Allah akan memberikan kemudahan itu semuanya. Dari beberapa hal memang kita sering diskusi. Hampir dikatakan tim itu setiap rapat ya berkelahi. Berkelahi bagaimana kita akan menciptakan bentuk program-program kerja secara untuk kampanye dan menciptakan track terakhir pada saat pelaksanaan pilkada itu sendiri. Alhamdulillah resep yang kita lakukan betul-betul dilakukan dengan baik dan Mas Aap dan Mas Salahuddin menang cukup mutlak di atas 10%. Itu Mas Aap. Mas. Ya, baik. Pak Bowo, sekali lagi selamat ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi menjadi pemimpin yang amanah bisa dilaksanakan baik oleh Pak Aap maupun Pak Salahuddin, dan waktunya sekarang sudah tidak bersaing lagi, tapi untuk bekerja membuktikan itu konsep tahta untuk rakyat ya. Sekali lagi sukses, terima kasih sudah berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.